Salam jumpa saudara. Sulawesi Utara hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya Riki Gerungan. Dan saya Alein Tindaike. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Sebelumnya, atas nama pimpinan dan karyawan-karyawati TVRI Sulawesi Utara, kami mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1444 Hijriah. Dan inilah Sulawesi Utara hari ini. Saudara, hari ini umat Islam di seluruh Indonesia merayakan Hari Idul Adha yang juga dikenal dengan Hari Raya Kurban 1444 Hijriah. Salat Idul Adha di Kota Manado tersebar di kurang lebih 187 titik di 77 kelurahan pada 9 kecamatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Menggema takbir, tahmid dan tahlil, menggema kecakrawala. Menyambut para jamaah yang hadir untuk melaksanakan salat Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Saudara, saat ini umat Islam di tanah air sedang melaksanakan ibadah salat Idul Adha 1444 Hijriah, tidak terkecuali di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Saudara, lebih dari 187 titik lokasi, baik itu masjid maupun ruang lapangan terbuka, menjadi tempat pelaksanaan sholat Idul Adha di Kota Manado pada 9 kecamatan. Selain lapangan Sparta Tikala yang menjadi tempat atau pusat pelaksanaan sholat Idul Adha pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Masjid Awal Fatul Mubin menjadi tempat pelaksanaan ibadah salat Idul Adha di Kota Manado, tepatnya di Kecamatan Tuminting, Kelurahan Islam Kota Manado. Dengan mempunyai daya tampung 5.000 jamaah serta menjadi masjid tertua di Kota Manado, yaitu sejak tahun 1770 Masehi, pemerintah Kota Manado menjadikan Masjid Agung Awal Fatul Mubin tempat pelaksanaan salat Idul Adha 1444 Hijriah. Saudara, berikut kita ikuti pelaksanaan salat Idul Adha 1444 Hijriah. Di pagi yang cerah tanggal 10 Zulhijjah 1444 Hijriah, bertepatan dengan 29 Juni 2023, umat Islam di seluruh Indonesia melaksanakan prosesi ritual sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Idul Adha yang juga dikenal dengan Hari Raya Kurban merupakan suatu perayaan keagamaan yang berkaitan erat dengan kisah asal mula perintah Allah untuk menyembelih hewan kurban kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Hari raya ini juga bertepatan dengan pelaksanaan wukuf Arafah bagi jamaah haji, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Sehingga perayaan hari raya ini juga sering disebut dengan Hari Raya Haji. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Kota Manado tersebar kurang lebih di 187 titik, baik masjid maupun lapangan terbuka. Di 77 kelurahan pada 9 kecamatan, diantaranya di lapangan Sparta Tikala yang menjadi tempat pelaksanaan sholat Idul Adha pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Masjid Awal Fatul Mubin Kota Manado di Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting. Banyak teladan yang bisa diambil dari kisah kurban yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Salah satunya keteguhan iman dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana kita dengar bahwasannya ketika yang peristiwa terjadi kepada Nabi Ibrahim untuk tidak diperintahkan oleh Allah untuk tidak menyembelih ke anaknya, tidak diperintahkan, tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih hal apapun yang dimiliki atas nikmat yang Allah titipkan. Untuk tujuannya supaya kita sebagai umat Nabi SAW sadar atas apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, ini semua titipan. Jadi kapanpun Allah akan ambil,
Dan dimanapun Allah akan ambil, kita harus ikhlas dan sabar untuk diambil tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hewan kurban di dalam syariat baginda Rasulullah SAW, para ulama mengatakan irhaf lil muslimin, wabil khusus irhaqul lil masakin. Hewan kurban yang disembelih oleh orang-orang beriman, yakni orang-orang kaum muslim yang ada di masjid-masjid, ketika dagingnya dibagikan adalah irhaqul lil masakin, untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang masakin dari kaum muslimin. Yani orang-orang miskin dalam kaum muslimin di hari raya akan menjadi bahagia. Karena mereka yang nggak punya daging di setiap tahunnya, di hari Idul Adha mereka punya daging. Maka sungguh beruntung dari masjid bisa memberikan kepada para kaum fakir miskin. Insya Allah dengan adanya Idul Adha ini, di masjid-masjid dengan hewan kurbannya bisa terbagikan kepada para mustahik, mobil khusus tepat dengan sasarannya kepada orang-orang miskin yang tidak memiliki makanan ataupun hewan kurban. Selain itu, teladan yang bisa diambil dari peristiwa kurban ini adalah memberikan persembahan terbaik di hadapan Allah dengan menunjukkan kualitas iman dan takwa serta pasrah sebagai hamba. Sebagai sebuah hari raya terbesar kedua dari umat Islam setelah Idul Fitri, itu mengandung makna bagaimana kemudian kita selaku masyarakat yang ada di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara ini secara umum betul-betul menunjukkan kualitas kepasrahan, ketawakalan, dan kekuatan takwa kita dalam perwujudan pengorbanan diri. Nah, tentu maknanya hari ini adalah bagaimana kita sebagai sosok hamba Allah melakukan pengorbanan diri bukan terhadap Allah saja sebagai bentuk hubungan vertikal kepada Tuhan, tetapi justru persembahan diri itu kepada sesama manusia, membangun relasi kemanusiaan begitu kuat antara satu dengan yang lain, tidak ada lagi sekat-sekat, semua sama di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Maka makna hari ini Idul Adha adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah dan kualitas diri di hadapan sesama manusia. Pelaksanaan sholat Idul Adha tahun 1444 Hijriah di Provinsi Sulawesi Utara menjadi perhatian pemerintah. Dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe yang diwakilkan Preseno Hadi, pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara. Jadi Pak Gubernur Bapak Oli Dondo Kambe berpesan, mari kita rayakan hari Idul Adha 1444 Hijriah ini dengan penuh sukacita. Tahun lalu masih dibatasi dengan pandemi Covid, sekarang Presiden baru saja mencabut status pandemi, namun tetap kita waspada. Jadi mari kita meneladani dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang mendapat perintah untuk berkorban tanpa membantah, tanpa protes, langsung ingin melaksanakan. Ini teladan yang sangat bagus dan ini akan meningkatkan ketakwaan kita semua. Jadi masyarakat Islam di seluruh Sulawesi Utara, Pak Gubernur juga mengingatkan orang juga semua ciptaan Tuhan, sama-sama menjaga persatuan, kesatuan dan toleransi. Kepada seluruh masjid-masjid di Sulawesi Utara, di samping korban yang lainnya, berharap didata dan pembagiannya merata. Jangan ada yang tidak dapat daging korban, terutama saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi para organisasi yang memotong para masjid di masjid-masjid dan lainnya agar memperhatikan pembagiannya, diupayakan merata dan tidak ada masyarakat kita yang memerlukan yang tidak memperoleh daging korban. Sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Kota Manado dan Sulawesi Utara secara umum berjalan dengan khusyuk dan tertib. Selain itu, beberapa lokasi termasuk masjid dan lapangan terbuka melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang kemudian akan dibagikan bagi umat Islam dan masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan utama daripada Hari Raya Idul Adha adalah sholat dan biasanya kita melaksanakan sholat di lapangan seperti kala ini. Setelah itu ada pemotongan hewan kurban. Tapi PHBI itu tidak secara langsung melakukan pemotongan hewan kurban, tapi berkoordinasi dengan pemerintah provinsi itu menyalurkan hewan kurban. Kurang lebih ada 163 hewan kurban yang diserahkan
Pak Gubernur pada kemarin. Pelaksanaan salat Idul Adha tahun 1444 Hijriah di Kota Manado berlangsung tertib dan aman. Mengutip khutbah dari khotib yang menjalankan tugas di Masjid Awal Fatul Mubin, kurban merupakan suatu bentuk keikhlasan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dan demikianlah laporan khusus Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Sampai berjumpa kembali di tahun salat Idul Adha 1445 Hijriah berikutnya. Atas nama kru yang bertugas, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Ratusan umat Islam di Kota Manado, Sulawesi Utara mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Id di halaman Korem 131 Santiago. Bertindak sebagai khotib Dr. Haji Sahari, MPDI. Ratusan umat Islam di Kota Manado, Sulawesi Utara mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Id dan pembagian hewan kurban dalam rangkaian Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah bertempat di lapangan Makorem 131 Santiago. Khotib pada sholat Id dipercayakan kepada Dr. Haji Sahari, MPDI, sementara bertindak selaku Imam Haji Husnan Yoyatan SAG, MHI, Kepala KU Amapanget. Sungguh telah ada contoh yang baik dari Nabi Ibrahim yang bisa dijadikan teladan, di mana Ibrahim bersedia menyembelih putranya yang kemudian digantikan dengan seekor hewan kurban. Ini semua dilakukan sebagai ketaatan dan kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian disampaikan Dr. Haji Sahari, MPDI, selaku khotib pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Sungguh telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam sengaja dihadirkan oleh Allah kepada kita semua untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagaimana ketaatan seorang Ibrahim dan Ismail kepada Tuhannya yang membuat mereka dengan sukarela mengorbankan milik mereka yang paling berharga dan paling mereka cintai. Ibrahim bersedia menyembelih putranya, sementara Ismail dengan rela tanpa keberatan sedikit pun bersedia disembelih oleh ayahandanya. Ini semua dilakukan demi membuktikan ketaatan dan kecintaan mereka kepada Allah yang kemudian diabadikan menjadi syariat dalam bentuk kurban. Dan Rem 131 Santiago Brigjen TNI Wahyono menyampaikan makna yang bisa diambil pada peringatan Idul Adha 1444 Hijriah berkaitan dengan kepedulian masyarakat dan lingkungan dengan berkorban, seperti menyembelih hewan kurban yang akan dibagi-bagikan. Dan kedua, bagaimana umat Islam memaknai Idul Kurban ini dengan menghormati orang tua. Berikutlah maknanya adalah kita menghargai orang tua kita. Salah satunya adalah perintah. Kenapa? Itulah ada dijelaskan. Salah satunya kita menghormati orang tua kita, termasuk orang-orang yang lebih tua dari kita. Itu hanya dua makna. Sebenarnya masih banyak makna yang lain-lain tergantung kita menganalisa dari masing-masing kita sendiri. Nanti Korem juga akan melaksanakan kegiatan pemotongan hewan sejumlah 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang juga maknanya untuk bermanfaat masyarakat yang lain. Jumlah hewan kurban sebanyak 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing, termasuk 1 ekor sapi disumbangkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, hari ini seluruh umat Islam di dunia melakukan sholat Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Miladiah, termasuk jemaah Musola Al-Faiz Kampung Baru Malendeng. Hal ini juga sebagai bentuk keikhlasan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham.
Gema takbir, tahmid, dan tahlil terus berkumandang mengajak umat Islam di dunia, termasuk di Sulawesi Utara, khususnya Jamaat Musola Al-Faiz Kampung Baru Malendeng, untuk melakukan sujud kepada Allah pada sholat Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Miladia. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha Jamaah Musola Al-Faiz Kampung Baru Malendeng, dipimpin Imam Haji Usman Talib berjalan dengan khusyuk dan lancar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam khotbah Idul Adha 1444 Hijriah yang disampaikan Alun Paputungan, Idul Adha mengingatkan kita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail yang telah menunjukkan kepatuhan dan kesetiaan mereka kepada Allah. Kita diberikan kesempatan untuk memperkuat iman kita dan memahami nilai-nilai pengorbanan yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Kepada tim liputan TVRI, Imam Besar Masjid Raya Ahmad Yani Kiai Haji Sofyan Lahilote mengatakan pengorbanan adalah salah satu aspek penting dalam hidup seorang muslim. Nabi Ibrahim telah memberikan contoh yang luar biasa dalam ketundukan dan pengorbanan diri kepada Allah. Dalam Idul Adha ini ada dua peristiwa yang terkandung dalam Idul Adha. Pertama, Nabi Ibrahim mengorbankan putra kesayangannya Ismail, oleh Allah digantikan dengan domba yang bagus. Kemudian yang kedua adalah ini tentang haji. Jadi itu sebabnya hari raya ini juga dinamakan sebagai hari raya kurban. Itu hikmahnya itu. Bagaimana supaya kita bisa kesabaran terutama. Bagaimana Ismail itu sabar menerima perintah Allah, kan? Dan ketulusan, keikhlasan. Sementara itu, pembina Musola Al-Faiz Haji Mahmud Turuis mengungkapkan pelaksanaan sholat Idul Adha di Musola Al-Faiz terus dilakukan setiap tahunnya dan berharap Idul Adha tahun ini menjadi berkah bagi seluruh jamaah Musola Al-Faiz Kampung Baru Malendeng. Saya sebagai pembina Musola Al-Faiz menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh jamaah Musola Al-Faiz dan sekitarnya. Insya Allah Idul Adha tahun ini memberikan makna yang sangat luar biasa dalam memaknai sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Besar Masjid Raya Ahmad Yani tadi, Bapak Kiai Haji Sofyan Lahilote. Insya Allah memaknai kurban yang sesungguh-sungguhnya. Usai sholat Idul Adha, Musola Al-Faiz melaksanakan pemotongan 7 hewan kurban yang akan disalurkan bagi masyarakat yang layak menerima kurban tersebut. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. 170 warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Manado melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah dengan hikmat dan tertib. Ratusan warga binaan kembali diingatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik selama menjalani masa pembinaan hingga saat kembali ke masyarakat. Sholat Idul Adha tahun 2023 di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Manado pagi tadi dilaksanakan di Masjid Nurul Iman Lapas Manado yang diikuti sebanyak 170 warga binaan beragama Islam dan beberapa petugas lapas dari total keseluruhan 423 warga binaan. Sholat Idul Adha dipimpin langsung oleh Imam Abdul Aziz Masili dan bertindak sebagai khotib Mustamin Bahar. Dalam ceramahnya, mengingatkan dan mengajak para warga binaan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengintrospeksi diri, melakukan berbagai aksi positif seperti kegiatan kerohanian, dan memperkuat pengorbanan baik selama menjalani masa pembinaan di lapas hingga kelak saat kembali di lingkungan masyarakat. Ratusan warga binaan Lapas Manado begitu antusias dan khusyuk dalam mendengarkan isi ceramah yang dikumandangkan oleh khotib dan melaksanakan sholat. Makna Idul Adha ini menggambarkan atau mengandung bahwa kita harus senantiasa dilatih untuk menghilangkan sifat-sifat yang zalim di dalam diri kita, seperti sifat dengki, iri, dan hasad, bermakna untuk dihilangkan di dalam diri kita. Itu gambaran daripada pelaksanaan Idul Adha. Sebagaimana
di dalam asbabul nuzulnya tentang Idul Adha itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Ini menggambarkan tentang kita menghilangkan sifat-sifat yang zalim di dalam diri kita. Ini melatih pada kaum muslimin khususnya para binaan, semoga menjadi muslim yang di dalam hatinya sudah tidak ada lagi sifat iri, dengki, dan tamak, dan senantiasa selalu ikhlas dalam menjalankan apapun yang dikerjakan dalam aktivitasnya, terutama dalam hal ibadah. Terpantau sholat Idul Adha di dalam Lapas Manado yang dimulai pukul 7 pagi tadi. Hingga selesai berjalan aman dan tertib. Martin Tan, TVRI Sulut melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Gunung api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro kembali mengeluarkan lava pijar sebanyak 60 kali dengan guguran lava mengarah ke Kalibatang, Batu Awang, BH Barat, dan Timbelang sejauh 1.000 sampai 1.500 meter. Sekitar pukul 17.00 WITA, Gunung api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro kembali mengeluarkan guguran lahar panas berdurasi 30 sampai 518 detik. Dari pantauan pos pengamatan Gunung api Karangetang sebanyak 60 kali mengarah ke Kalibatang, Batu Awang, BH Barat, Timbelang sejauh 1.000 sampai 1.500 meter. Asap kawah putih dari puncak gunung juga teramati dengan intensitas sedang setinggi 75 sampai 100 meter. Dengan kondisi ini, Gunung api Karangetang masih berstatus di level 3 siaga. Pemerintah melalui BPBD Sitaro meminta masyarakat maupun pengunjung tidak melakukan aktivitas dan pendakian di jarak sejauh 2,5 sampai 3,5 km dari puncak gunung. Serta bagi para pengendara yang melintas di seputaran Gunung Karangetang untuk waspada terhadap banjir lahar, terlebih saat hujan deras turun melanda di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Zulkarnain, kontributor TVRI Sulut melaporkan. Kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam kembali terjadi di kota Mobagu. Kali ini menimpa HS 52 tahun, seorang petugas keamanan yang bertugas di Pegadaian Mogolaing, Kota Mobagu Barat. Ironisnya, terduga pelaku adalah RL 32 tahun yang merupakan rekan kerja korban. Kasat Reskrim Polres Kota Mobagu, Ibtu Ahmad Anugrah mengungkapkan kronologi kejadian. Bermula kedatangan terduga pelaku RL ke TKP untuk mencari backup dirinya melaksanakan piket yang kemudian disanggupi korban yang pada saat itu sedang piket. Tidak lama berselang, korban memanggil RL untuk memeriksa ruko samping Pegadaian yang merupakan akses ke tempat berangkas di mana ditemukan lubang yang diduga sengaja dibuat untuk membongkar berangkas. Namun tiba-tiba RL langsung menganiaya korban dengan beberapa tikaman. Akibatnya korban mengalami luka tusuk di bagian dada, tangan, serta kepala. Dan saat ini telah dirujuk ke Manado, sedang RL sendiri sudah ditahan di Mapolres Kota Mobagu. Bermula pada hari tersebut, hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023, korban pada saat itu sedang melaksanakan piket, kemudian datang pelaku berinisial RL ini untuk mencari backup terkait piket yang bersangkutan untuk besok harinya. Korban menyanggupi untuk dapat membackup oleh pelaku ini untuk piketnya. Nah, pada saat bersih-bersih, korban melaksanakan bersih-bersih, korban ini meminta kepada pelaku yang ada pada saat itu di kantor untuk bersama-sama mengecek di ruko sebelah Pegadaian bahwa pada saat itu korban menemukan beberapa lubang yang disengaja untuk dilubangi, karena lubang itu ternyata bersebelahan langsung dengan brankas Pegadaian. Nah, pada saat itu waktu keduanya mengecek lubang tersebut, tiba-tiba menurut keterangan korban, pelaku ini langsung menghujani korban dengan senjata tajam. Turut diamankan bersama terduga pelaku sebuah senjata tajam jenis sangkur yang dipakai untuk menganiaya korban. Terduga pelaku sendiri dikenakan pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Taufik Darondo, kontributor TVRI Sulut melaporkan.
Saudara, perusahaan daerah yang masuk pasar modal dapat meningkatkan perekonomian lokal sebab dengan go public perusahaan dapat memperoleh modal untuk berkembang menjadi lebih besar. Provinsi Sulawesi Utara dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2023 sebesar 5,26%, baru memiliki satu perusahaan yang telah go publik. Perusahaan tersebut adalah PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk yang berlokasi di Kabupaten Minahasa Selatan. Perusahaan tersebut melakukan IPO pada bulan Januari 2023 lalu. Hal ini mendorong Bursa Efek Indonesia untuk mengajak seluruh perusahaan daerah masuk pasar modal dengan banyak manfaat, yakni pendanaan tak terbatas, meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan citra perusahaan, dan menciptakan kemandirian perusahaan. Hal ini disampaikan Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Igede Nyoman Yetna. Kami mendapatkan amanah bukan hanya perusahaan yang besar menjadi lebih besar lagi, tapi perusahaan yang small medium enterprise asal perusahaannya prospektif. Apa artinya prospektif? Memiliki potensi pertumbuhan dan bisnis model yang memang berbeda dari yang lain. Ya, tentu itu yang kita harapkan dan kita buka luas. Tadi juga kita sudah perkenalkan, kita bantu bagaimana mempersiapkan secara legal kewajiban-kewajiban dan pelaporan keuangan sehingga nanti perusahaan ini siap nanti untuk masuk ke pasar modal. Igede Nyoman Yetna menambahkan, Bursa Efek Indonesia juga mengajak UKM yang ingin masuk ke pasar modal untuk meningkatkan sarana investasi pada produk keuangan baik saham, obligasi, reksadana, dan sejenisnya. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kementerian Keuangan mencanangkan semua layanan bebas dari pungutan dan korupsi. Untuk itu, masyarakat juga diminta turut menyukseskan penguatan anti korupsi. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Seminar penguatan anti korupsi menjadi salah satu wujud upaya pencegahan korupsi di institusi pelayanan publik. Kakanwil DJBC Sulbaktara Erwin Sitomorang menyampaikan, Kementerian Keuangan mencanangkan semua layanan bebas dari pungutan dan korupsi. Sehingga melalui upaya ini diharapkan semua insan Kemenkeu paham bahaya korupsi dan melaksanakan proses layanan dengan berintegritas agar masyarakat dapat dimudahkan dalam pelayanan khususnya ekspor-impor. Meski demikian, kesuksesan pemberantasan korupsi dinilai membutuhkan kerjasama dua pihak, sehingga masyarakat juga diminta turut serta dalam mendukung anti korupsi. Bagaimana bahaya korupsi, sehingga dalam proses pelayanan dan pengawasan kita juga harus bisa kita tegaskan bahwa pelaksanaan itu semuanya harus berintegritas tinggi, sehingga layanan kita tidak akan menghambat dari masyarakat itu sendiri. Kita juga minta kepada masyarakat, bukan hanya dari kitanya yang menggelorakan jiwa anti korupsi tadi, tetapi kita juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa ya harusnya mereka juga ikut serta dalam budaya tadi. Jangan sampai nanti pemerintahnya sudah mulai semangat untuk anti korupsinya tinggi, tetapi mereka sendiri karena ada kebutuhan yang lain-lainnya malah mengajak pegawai dan yang lain-lainnya. Nah, ini kalau kita lihat sih sebenarnya secara statistik ya untuk bea dan cukai selalu meningkat integritasnya. Masyarakat dan pengguna jasa diharapkan dapat berkolaborasi bahu-membahu membangun birokrasi yang melayani dan berintegritas. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, memperingati Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah tahun 2023, pemerintah Kota Manado menyerahkan bantuan hewan kurban kepada umat muslim. Bantuan ini diserahkan kepada 25 masjid yang ada di Kota Manado. Penyerahan bantuan 25 ekor hewan kurban ini dilaksanakan di lapangan Sparta Tikala Manado. Wali Kota Manado Andre Ango melalui Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Sualang didampingi Sekretaris Kota Manado Mikler Lakat secara resmi menyerahkan langsung bantuan kurban kepada 25 masjid di Kota Manado.
Usai penyerahan, Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Sualang mengatakan hal ini merupakan bagian dari kebersamaan kita untuk mempererat tali silaturahmi, terutama pemerintah Kota Manado sebagai pengayom seluruh umat beragama di Kota Manado. Richard juga menambahkan semoga jadi berkah bagi torang semua, jadi berkah bagi Kota Manado, dan jadi berkah bagi saudara kita umat Muslim yang merayakan Idul Adha saat ini. Komitmen pemerintah Kota Manado, ya, Pak Wali Kota bersama-sama dengan umat Muslim merayakan Idul Adha. Nah, ini Pak Wali Kota turut berkorban dan menyalurkan hewan kurban ini ke masjid-masjid, sebagian masjid-masjid yang ada di Kota Manado. Semoga turut dirasakan juga oleh Muslim yang bukan mana pada tahun ini memberikan hewan kurban pada kaum muslimin muslimat. Masjid yang berada di Kota Manado itu kurang lebih 25 ekor di 20 masjid. Ini menjadikan suatu keberkahan. Insya Allah keberkahan ini sebagai pemimpin di Kota Manado ini, insya Allah diberikan Allah Tuhan yang Maha Kuasa menjadikan pemimpin yang bijaksana menuju pada prospek Manado hebat, maju dan sejahtera. Ikut hadir dalam penyerahan kurban yaitu tokoh-tokoh agama, para imam masjid, staf khusus wali kota, asisten 1 Heri Sabtono, Kabankes Bangpol Meike Konilantu, Kabakesra Otniel Tewal, Ketua Basnas Manado Taufik Permata, Kepala-Kepala Dinas, Camat, Lurah, dan Ketua-Ketua Lingkungan. Rian Korengkeng, TVRI Sulut melaporkan. Saudara, Polres Tomohon membagikan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha kepada personil Polres dan warga sekitar. Ada 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing yang menjadi kurban yang diperoleh dari anggota Polres yang beragama Islam dan bantuan dari pemerintah Kota Tomohon. Perayaan Idul Adha dilakukan personil Polres Tomohon yang beragama Islam dengan melakukan pembagian daging kurban kepada personil yang beragama Islam, warga sekitar, dan personil lainnya. Ada 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing yang dipotong untuk dijadikan daging kurban. Kapolres Tomohon AKBP Aryan Primadanu Kolibrito mengatakan pemberian daging kurban dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosial Polri yang dilakukan Kapolri secara online. Ini kita di Polres Tomohon juga ikut melaksanakan pemotongan hewan kurban dalam rangka Idul Adha, juga ditayangkan langsung secara live seluruh Indonesia dipimpin Pak Kapolri. Sedangkan di Polres Tomohon sendiri kita melaksanakan kurban sapi sebanyak 5 ekor, terus kambing 10 ekor. Dan pendistribusian daging sapi dan daging kambing nanti yang pertama adalah diutamakan kepada seluruh anggota Polri yang beragama Muslim. Selanjutnya masyarakat sekitar Tomohon yang beragama Muslim, fakir miskin, dan juga rekan-rekan kita ya sesama anggota Polri walaupun berbeda agama tapi ikut merasakan dan memeriahkan Hari Raya Idul Kurban ini, termasuk masyarakat sekitar Polres. Pemotongan hewan kurban dilakukan personil Polres Tomohon bertempat di depan Aula Parama Satwika, sementara pembagian daging kurban dilakukan panitia dari Polres Tomohon. Daging kurban yang dari personil Polres Tomohon dapat membantu personil dan warga sekitar. Hani Watung, TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah provinsi bersama DPRD Sulawesi Utara menyerahkan 10 sapi dan 5 kambing ke 4 masjid yang ada di Kota Tahuna. Nantinya hewan tersebut akan dikurbankan dalam perayaan Idul Adha di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Didampingi pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat, Ketua DPRD Sulut menyerahkan hewan kurban 10 ekor sapi dan 5 ekor kambing kepada 4 orang perwakilan pengurus masjid di beberapa wilayah di Kota Tahuna. Penyerahan hewan kurban tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah provinsi terhadap umat Muslim, sehingga nantinya dapat merayakan Hari Raya Idul Adha dengan penuh sukacita. Ada dana untuk bantuan natura atau bahan-bahan itu juga tersedia. Tadi juga Pak Kepala Badan Penanggulangan Bencana mengakui sejak Ibu Bupati jadi Bupati, stok ada setidaknya buffer stok itu di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak pernah kosong.
ada terus. Ya. Pemerintah berharap perayaan Idul Adha di Kabupaten Kepulauan Sangihe berjalan aman dan tentram, serta menghimbau kepada peserta takbiran untuk mematuhi aturan yang ditetapkan Satuan Lalu Lintas Polres Sangihe. Zulkarnain, kontributor TVRI Sulut, melaporkan. Untuk menyemarakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, ratusan umat muslim ramaikan parade malam takbiran dengan melintasi pusat kota Tondano, Minahasa. Peringati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Majelis Taklim Ar-Rohmah Masjid Nurul Yakin Wawalintouan, Kecamatan Tondano Barat, laksanakan pawai malam takbiran yang diikuti peserta dari seluruh jamaah muslim se-Kota Tondano. Dengan mengambil garis start di lapangan Samratulangi Tondano, ratusan umat muslim di seputaran Kota Tondano menggelar malam takbiran dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Melintasi pusat kota Tondano dan finish di Masjid Nurul Yakin Wawalintouan, Tondano Barat. Ketua Panitia Parade Malam Takbir Norma Ani saat ditemui mengatakan tujuan pelaksanaan malam takbiran untuk merayakan Hari Raya Idul Adha ke-1444 Hijriah sekaligus mempererat tali silaturahmi antar umat muslim yang ada di kota Tondano. Untuk mempererat tali silaturahmi dan untuk syiar Islam untuk masyarakat khususnya Tondano Raya, untuk masyarakat muslim yang ada di Tondano. Untuk peserta dari mana saja? Dari Kampung Jawa dan dari Wawalintouan, Rinegetan, Tungkuramber. Seluruh umat muslim yang ada di Tadi memang start di mana, Bu? Start dari lapangan Gatgles, finish di Masjid Nurul Yakin Wawalintouan. Perayaan Idul Adha sebagai salah satu perayaan agama Islam yang penuh makna. Perayaan ini adalah momen istimewa yang dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Idul Adha 2023 tidak hanya memicu kegembiraan dalam menyambut hari raya, tetapi juga membangkitkan semangat untuk mengenang pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Kelly Korengkeng, kontributor TVRI, melaporkan. Saudara, ratusan kendaraan bermotor mengikuti pawai takbir Hari Raya Idul Adha di Kota Bitung. Aparat keamanan dan Ormas Panji Yosua, pria kaum Bapa Gereja Masehi Injili di Minahasa, menjaga pawai takbir umat muslim di kota tersebut. Pawai takbir Hari Raya Idul Adha berlangsung di Jalan Samratulangi, depan kantor Wali Kota Bitung. TNI Polri dan Ormas Islam dan Kristen bahu-membahu mengamankan pawai kendaraan bermotor. Wakil Wali Kota Bitung Hengki Honandar melepas pawai takbir dengan menabuh beduk dan mengangkat bendera start. Hengki Honandar mengingatkan pentingnya toleransi antar umat beragama. Untuk mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa, memujinya dan memanjatkan syukur kepadanya. Untuk itu mari kita jadikan momentum pawai takbiran Idul Adha 1444 Hijriah ini sebagai landasan untuk membangun kebersamaan dalam mensukseskan pembangunan di Kota Bitung yang sama-sama kita cintai. Komandan Rayon Panji Yosua Kota Bitung Ivan Pioh berkomitmen saling menjaga kebersamaan antar umat beragama agar Kota Bitung menjadi teladan bagi daerah lain. Toleransi kita sampaikan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya kita bersaudara, tapi walaupun berbeda keyakinan, tapi tentunya kita saling menghormati satu dengan lain supaya Kota Bitung ini menjadi contoh di Sulawesi Utara, bahkan Indonesia, salah satu kota yang toleransinya tinggi. Berapa banyak yang dikerahkan ini anggota Panji Yosua? Setiap tahun kami mengerahkan pasukan yang ada 500. Pawai takbir ini berangkat dari muka kantor Wali Kota Bitung ke sejumlah jalan protokol dan kembali ke tempat yang sama. Andri Antoni melaporkan dari Kota Bitung. Sementara itu, saudara, pedagang di pasar tradisional Pinas Sungkulan, Kota Manado mengatakan minyak goreng minyak kita mencukupi kebutuhan warga saat Idul Adha dengan harga dijual Rp15.000 hingga Rp16.000 1 kilogram. Jelang dan saat Hari Raya Idul Adha, ketersediaan minyak goreng minyak kita di pasar tradisional Pinas Sungkulan mencukupi kebutuhan masyarakat, terlebih konsumsi masyarakat semakin meningkat.
Berbeda dengan 2 bulan sebelumnya, di mana masyarakat mengeluhkan stok minyak kita yang langka. Salah satu pedagang sembako Daisy mengatakan, minyak kita saat ini dijual Rp15.000 hingga Rp16.000 1 kilogram dan hingga kini banyak diburu oleh masyarakat didominasi warga Kota Manado. Sudah stabil minyak goreng. Berapa per? Tapi cuma minyak kita. Minyak kita berapa 1 kilo? Kalau di pasaran turun di pasar turun jual 15 sampai 16. Tapi stoknya melimpah. Stoknya pas-pasan. Boleh lah. Untuk jual ada. Jual kan? ada, ya. Daripada mahal pun ada. Oke. Ya mudah-mudahan orang ini stok ini dorang jaga dengan baik supaya ada terus, jangan ada yang menyimpan stok. Ya, itu bikin kalau susah, bikin susah orang masyarakat, yang pedagang juga susah kalau ada barang orang cari-cari tuh. Daisy, salah satu pedagang sembako, menambahkan para pedagang berharap pemerintah menjaga stok minyak goreng di seluruh pasar tradisional. Jika ada oknum yang menimbun minyak, maka diminta untuk segera ditindak tegas. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, kami kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ratusan umat Islam menghadiri pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di halaman kantor TVRI Sulawesi Utara. Sejak pagi ribuan umat Islam yang ada di Kota Manado mendatangi masjid dan sejumlah tempat terbuka yang disiapkan panitia sebagai pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1444 Hijriah, termasuk di halaman kantor TVRI Sulawesi Utara. Bertindak sebagai khotib pada sholat Idul Adha 1444 Hijriah di TVRI Sulut, Ustadz Ghazali Gobel. Dalam khotbahnya disampaikan kisah Nabi Ibrahim tentang pengorbanan yang penuh dengan hikmah yang dapat dijadikan teladan yang berharga bagi umat Islam. Umat bisa memaknai untuk mencapai kesuksesan dan ridho Allah, maka manusia harus rela berkurban yang berlandaskan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan gambaran tentang kurban dan pengorbanan Nabi Ibrahim yang penuh dengan hikmah yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi umat Islam dan ditumbuh kembangkan dalam berbagai bentuk sikap mulia. Peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap Ismail merupakan simbol kepada semua manusia bahwasanya untuk mencapai kesuksesan dan ridho Allah, maka semangat rela berkurban harus digalakkan, disertai dengan kecintaan kepada Allah di atas segalanya. Jamaah rahimakumullah. Kurban pada hakikatnya menyembelih atau memotong sifat-sifat hewani seperti egois, rakus atau tamak, mencuri atau korupsi, merampas hak-hak orang lain, kezaliman, bahkan tirani atau diktator sudah selayaknya dipangkas atau dihilangkan. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah, umat Islam saling berjabat tangan sebagai tanda silaturahmi. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Ratusan umat Islam di Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Al-Ikhlas Buku Raya pada pagi tadi. Ratusan umat Islam di Desa Buku Selatan, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara antusias mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Al-Ikhlas Buku Raya. Diketahui pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai sekitar pukul 7 pagi dan dipastikan jamaah yang hadir lebih banyak dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya saat pandemi COVID berlangsung.
Sementara itu, khatib yang dipimpin Ustadz Yusuf Moko berharap agar umat Islam selalu meneladani kisah Nabi Ibrahim yang menempatkan Allah di atas segalanya, sampai rela mengorbankan anaknya karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Nabi Ibrahim yang berkurban untuk mengorbankan anaknya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketaatan beliau untuk melaksanakan semua perintah Allah, maka ia rela mengorbankan putranya Ismail untuk dikorbankan. Namun Allah berkehendak lain, karena digantinya Ismail dengan sembelihan yang besar, yaitu hewan yang dibawa oleh para malaikat, maka itulah menjadi satu momentum kita untuk melaksanakan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Pelaksanaan sholat Idul Adha juga berlangsung di 37 masjid yang tersebar di Kabupaten Minahasa Tenggara. Agung Maupa melaporkan. Umat Muslim Kota Tomohon merayakan Idul Adha dengan melaksanakan sholat di sejumlah masjid. Selesai sholat dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Sholat Idul Adha dilakukan umat Islam Kota Tomohon seperti di Masjid Al-Mujahidin Kota Tomohon di Kecamatan Tomohon Tengah. Umat Islam mulai dari anak-anak sampai lansia mendatangi Masjid Agung Al-Mujahidin di Kota Tomohon. Ketua Yayasan Abdul Mahmud mengatakan sholat berlangsung lancar yang dimulai pukul 7 pagi yang dilanjutkan pemotongan hewan kurban. Ada 14 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang dikumpulkan para jamaah. Masjid Al-Mujahidin mendapatkan sumbangan 1 ekor sapi dari Gubernur Sulawesi Utara. Dengan momentum Idul Adha ini diharapkan bisa dijadikan sebagai tauladan ketika mendapat perintah dari Tuhan untuk menyembelih putranya, dan pada akhirnya dilanjutkan dengan umatnya untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim melalui hewan kurban. Itu berjumlah 14 ekor sapi, 3 ekor kambing. Dan bersyukur juga ada bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini Bapak Gubernur Oli Dodo Gambe memberikan bantuan berupa hewan kurban sapi 1 ekor. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat Muslim yang ada di Kota Tomohon. Kegiatan sholat dijaga aparat gabungan Polres, TNI AD, Koramil Tomohon, dan Linmas. Anggota lantas mengatur kelancaran arus lalu lintas yang melewati depan Masjid Agung. Hani Watung, TVRI Sulut melaporkan. Umat Muslim di Kabupaten Minahasa Utara secara serentak tadi pagi merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dengan melaksanakan sholat berjamaah di sejumlah lokasi yang telah ditetapkan oleh masing-masing pengurus masjid. Perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah secara serentak disambut sukacita oleh umat Muslim di Kabupaten Minahasa Utara. Sukacita tersebut jelas tergambar di wajah umat Muslim seperti yang berada di Kecamatan Kalawat saat mengikuti sholat Id di Musola Al-Ikhlas Desa Kolongan. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah berlangsung khusyuk dan hikmat yang dipimpin Ustadz Salman Baboel sebagai imam sholat dan Sutritno Slamet sebagai khotibnya. Sholat berjamaah ini sebagai bentuk syukur atas kemenangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kesediaannya untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hikmah khutbah Idul Adha tadi, kami mengharapkan agar pemuda-pemudi yang ada di lingkungan kami dapat mencontoh keteguhan keluarga Ibrahim alaihissalam, khususnya mencontoh Nabi Ismail alaihissalam. Khususnya pemuda-pemuda zaman sekarang, kalau kita melihat banyak yang menghabiskan waktunya hanya dengan game online, kami mengharapkan agar pemuda-pemuda dapat mengurangi. Jikapun pemuda-pemuda atau kita dapat menggunakan media sosial, sebaiknya dengan bermedia sosial dapat menebarkan untuk kemaslahatan umat.
kita ketahui bahwa zaman sekarang memang zaman kita dalam kesulitan ya, apalagi kesulitan ekonomi di Indonesia yang barusan kita lewati COVID ini yang memukul ekonomi kita, memukul kehidupan kita yang ada di Sulawesi Utara, di Minahasa Utara ini. Tapi marilah kita dengan hari raya ini kita lupakan dengan kehidupan yang terpuruk kita berani rela berkorban demi kehidupan dan kemajuan, apalagi untuk Minahasa Utara. Jafar Effendi Moha mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk saling berbagi dan perkuat budaya gotong royong. Dari Minahasa Utara, Yosep Setiawan melaporkan. Saudara, kami akhiri informasi Sulawesi Utara hari ini. Kami mewakili pimpinan karyawan-karyawati TVRI Stasiun Sulawesi Utara mengucapkan selamat memperingati Idul Adha 1444 Hijriah bagi Anda umat Islam yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Saya Riki Kirungan. Dan saya Alin Tindage mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dan sampai jumpa.